Allah berfirman kelanjutannya, wa may yanqalib ala aqibai, dan barang siapa yang berbalik ke belakang, barang siapa yang murtad, barang siapa yang meninggalkan jalan Allah, barang siapa yang meninggalkan jalan hijrahnya lalu dia kembali lagi ke belakang, barang siapa yang meninggalkan hidayah lalu dia kembali lagi ke belakang, maka itu tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Nggak merugikan Allah. Silakan aja kalau mau. Nggak akan merugikan Allah. Nggak akan merugikan Allah. Tidak akan merugikan Allah. Dan sebaliknya Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Tidak kepada mereka, Allah kasih yang bersyukur. Tidak alam jamaah. Ini barang siapa yang mundur dari iman, dari hidayah, dari hijrahnya, yang mundur, nggak merugikan Allah sama sekali. Silakan aja mundur kata Allah. Nggak ada masalah. Barang siapa yang nggak istiqomah ngaji, nggak ada masalah. Nggak akan merugikan Allah. Kita nih ikut kajian Riyadhus Shalihin atau buku-buku yang lain. Terus kita, udah malas nih, malas. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan merugikan Allah. Kalian yang rugi, kita yang hancur. Itu pesan yang sangat dalam jamaah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat baik, itu untuk diri kalian. Itu untuk diri kalian. Dan kalau kalian berbuat buruk, berbuat jahat, maka akan bermudarat kepada kalian. Itu merugikan kalian, bukan Allah. Nggak ada masalah. Kalau bagi Allah nggak ada masalah. Bani Israel aja dikata, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tuh nggak pernah zalimin kami. Yang mereka zalim itu diri mereka sendiri. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau kita berbuat baik untuk diri kita bukan dalam rangka mensupport Allah, memberikan manfaat kepada Allah, enggak, untuk diri Anda. Anda beriman, Anda taat, Anda beribadah untuk diri Anda. Anda berbuat buruk, Anda yang kena getahnya. Jadi kita taat itu untuk diri kita. Kita jadi anak yang berbakti untuk diri kita. Kenapa sih mama tuh, kok masa aku lagi yang harus ngantar mama? Aku lagi yang harus ngantar mama cuci darah. Aku lagi yang harus antar mama cek lab. Aku lagi, loh Anda beruntung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda beruntung dan bersyukur kepada Allah. Itu untuk diri Anda. Anda dipilih. Yang lain dong. Ada kakak-kakak kemana sih? Mentang-mentang aku paling kecil. Kok kakak kemana? Ini dikasih nikmat kok protes. In ahsantum li anfusikum. Justru bersyukur. Mama maunya sama kamu. Atau yang lain lepas tangan, kamu yang ngurus. Tapi kan aku capek. Emangnya kalau mama nggak di rumah kita, atau kita nggak ngantar mama, kita nggak capek? Dunia itu darul musibah. Dunia itu tempatnya musibah. Kata para ulama. Kalau kita nggak capek buat dalam ketaatan, kita akan capek dengan kemaksiatan. Kebanyak. Kan kata Nabi SAW, kullun yagdu famu'tiquha wa mubiquha, kata Nabi SAW. Setiap orang tuh beraktivitas. Nggak ada orang diem gitu, nggak ada. Waktu jalan terus. Dia akan menghabiskan waktu dengan sebuah aktivitas. Dia akan menghabiskan setiap hari dengan aktivitas. Dia akan habiskan setiap waktu dengan aktivitas. Dia akan habiskan pagi ini dengan sebuah aktivitas. Ya kalau kita dikasih umur sama Allah SWT. Dan opsinya cuma dua. Famu'tiquha opsinya cuma dua. Kita bebaskan diri kita dari api neraka dengan ketaatan, dalam itu bahasanya, famu'tiquha, artinya kita beramal soleh sehingga Allah bebaskan kita dari api neraka, atau kita hancurkan diri kita. Jadi kan kita sering begitu, aku capek nih, aku terus yang disuruh sama papa atau sama ayah.
Memangnya kalau nggak disuruh ayah, Anda nggak capek? Coba nih, renungkan. Nanti kita akan capek dengan hal lain yang nggak jelas. Habis waktu di sosmed lah. Emang mata nggak capek kalau ngeliat sosmed? Capek. Karena semua ya gedung, semua beraktivitas. Aduh susah banget sih ngafalin Quran, belajar Quran. Aduh, aku udah jungkir balik nih kemarin, kami ngafal-hafal. Susah banget sih itu. Susah banget sih huruf Ain misalnya. Kan biasanya PR kita huruf Ain. Banyak sih, ada banyak kalau kita baca. Ini contohnya aja. Atau Dod, nggak bisa-bisa. Coba tanya diri kita, emangnya kalau kemarin kita nggak belajar Quran, kita nggak hafal Quran, kita nggak capek? Kita nggak capek, kita akan dibuat sibuk dengan hal lain yang nggak bermanfaat, yang nggak jelas. Akhirnya capek nggak jelas dan dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu untuk diri kita kok. Kita capek itu alhamdulillah pahala, bukan untuk orang. Makanya ketika coba kita kembali lagi ke ayat yang menjelaskan apa tujuan Allah menciptakan kita, jemaah. Dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita seringkali berhenti sampai di sini. Coba kita lanjutkan ayatnya. Coba kita lanjutkan ayatnya. Setelah Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya apa? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak menginginkan rizki dari mereka. Dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Maksudnya aku nggak butuh. Ibadah itu bukan untuk mensupport aku. Ibadah itu bukan untuk memberikan manfaat kepada diriku. Mereka beribadah itu bukan untuk memberikan dukungan kepada aku berupa rizki atau makanan. Lalu Allah katakan, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha pemberi rizki dan yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Saya nggak butuh. Itu pesan besar. Makanya lanjutkan lagi. Nggak butuh. Ibadah itu untuk kita. Ibadah itu untuk kita. Bukan untuk Allah. Dalam arti, Allah nggak mendapatkan manfaat apapun dari ibadah yang kita lakukan. Itu poin. Ibadah harus ikhlas ke Allah. Tapi bukan untuk mensupport Allah. Bukan untuk memberikan manfaat kepada Allah. Enggak. Dan ketika kita tidak menjalankan tugas ini, nggak ada masalah bagi Allah. Nggak ada masalah bagi kita yang hancur. Jadi, kok ribet banget sih? Nggak ribet kok. Nggak ribet. Kita yang butuh. Mau cuma disuruh sholat aja, dibilang ribet. Disuruh kajian aja, dibilang ribet. Disuruh pakai hijab aja, tutup aurat, katanya ribet. Tapi kalau perusahaannya minta wardrobe tertentu, nggak ada celetukan ribet. Senang. Subhanallah. Loh, tapi kan kalau perusahaan gajinya berapa sih? Gajinya berapa? Dan apa yang Allah kasih ke, bandingkan dengan apa yang Allah sudah kasih ke kita? Allah kasih jantung sendiri. Kalau Allah buat masalah tuh jantung, berantakan hidup kita. Berantakan hidup kita. Dan biayanya mahalnya minta ampun. Allah kasih paru-paru buat kita. Itu kalau Allah buat masalah, ya Allah, nafas saya susah kita. Dan kalau sudah nafas susah ini, itu dunia nggak ada artinya sama sekali. Dunia nggak ada artinya. Coba kita renungkan. Makanya Allah katakan Allah nggak butuh. Anda mau seaneh apapun, mau sesombong apapun, mau searogan apapun, mau sedurhaka apapun, nggak ada masalah.